Ya, assalamualaikum. Yep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ya, ya. kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, terima Oh, kasih nih udah sehat. diajak live nih sama Coach Nanda. Aku dong yang makasih di antara waktu sibuknya nih, seorang aktor, seorang influencer, brand ambassador, host, pastinya keren nih, menyempatkan sedikit waktunya buat aku. Mau sharing-sharing nih. Siapa tahu sharing ini nih kita bisa ngasih banyak ibroh ya buat teman-teman ya, khususnya teman-teman yang apa istilahnya ngefans lah nih sama Odi. Gimana sih caranya ngatur keuangan seorang Mas Odi, Mas Holidi gitu. Dirimu ini ya, apa waktu dari awal-awal itu emang langsung di Jakarta apa merantau? Ya, saya itu kan TK, SD, Madrasah ya di Bangil, Jawa Timur, Pasuruan. SMP masih di Jawa Timur ya. Ketika SMA baru saya di Jakarta. Jadi saya udah merantau usia 14 tahun dari Jakarta, SMA di Jakarta ya. Terus jadi public figure, jadi artis itu di tahun 2008. Ada audisi film Ketika Cinta Bertasbih, saya ikut ya. Mm-mm. Di dari Mm-mm. 9 kota besar di Indonesia dan satu negara di Mesir. Tes ngaji, tes acting, bahasa Arab, dan lain-lain. Alhamdulillah saya yang lolos ya. Dan ternyata Alhamdulillah innamal amalu binniyat, saya ingin membahagiakan orang tua, memberi prestasi yang terbaik buat orang tua, ternyata dimudahkan oleh Allah. Terutama juga siar ya, dakwah melalui media film ya. Nah, dari situlah Mbak ya, saya memasuki dunia entertainment, dunia artis yang ibaratnya tidak ada pelajaran tentang finansial ya, tentang keuangan ya nggak. Ya usia 19 tahun ya, saya udah menghasilkan uang sendiri. Tentang finansial sendiri kan tema kita buat sobat semuanya itu penting ya, gitu kan kita harus pandai mengatur keuangan ya. Karena saya sendiri tidak pernah sekolah di bidang ekonomi gitu kan. Saya sekolahnya di bidang komunikasi ya, dan tentunya banyak banyak hal yang harus saya pelajari ya dalam hidup ini tentang keuangan. Salah satunya kalau ditanya orang, profesinya sebagai apa nih Holiday? Saya bilang sebagai bisnis jual beli. Kalau lagi syuting Wah, semua pengusaha, dibeli, pengusaha. Oh gitu ya. tapi kalau lagi nggak syuting semua dijual. Misalnya kayak begitu ya, Eh, gitu kan. Aku nanya dong, waktu umur 19 tahun, tiba-tiba megang Ya, uang banyak, kaget nggak? Apalagi kan tadi nggak ada basic perencanaan keuangan ya, itu kaget nggak sih? ya kaget ya pasti ya, gitu kan. Dalam artian eh langsung dapat uang besar lah ibaratnya ya. Tapi ibaratnya artis baru ya, terus dapat penghasilan sendiri ya. Tapi waktu itu ya banyak saya gunakan ya, namanya masih single ya, ya buat keperluan orang tua ya. Saya kirim, saya transfer ke orang tua ya. Terus waktu itu apa istilahnya digunakan buat beli mobil meskipun sederhana ya di Jawa, buat operasional di ketika saya pulang kampung Jawa Timur, jemput di bandara dan lain segala macam gitu kan. Ya memang usia 19 tahun pegang uang sendiri ya, akhirnya mikir biasa nggak pegang uang terus pegang uang, sebenarnya bukan kaget ya, tapi lebih ke uang banyak uang dikit ya biasa aja gitu kan, karena udah terbiasa nggak pegang uang. Apalagi single ya, single itu kan kita pegang uang. Di tahun saya ya, awal awal jadi artis 2008, waktu itu zaman perantauan di Jakarta, pegang uang 10.000 sehari aja udah cukup ya, istilahnya cukup lah buat ya beli mie instan dan lain-lain. Tapi hal itu menjadi berbeda kan ketika sudah berumah tangga. Nah ini dia tantangannya. Kalau single sih bebas-bebas saja ya. Pegang uang langsung habis itu udah biasa ya. Kan ini dunia entertain ya, dunia artis ya. Biasanya tuh kalau syuting itu kan punya penghasilan, memang dari manajemennya tidak ada diarahin ya. Oh kayaknya kamu baiknya beli rumah nih di Jakarta atau beli apartemen nih yang kecil gitu. Atau enggak gimana gitu. Apa bebas aja gitu, blank aja, nggak ada arahan dari manajemennya gitu. Karena kan biar gimana pun juga kan artis itu nggak tiap bulan nih ceritanya terima gajiannya gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Kalau dari saya sih nggak ada sih arahan dari manajemen, tentang financial planning ya, tentang atur uang dan segala macam itu
Itu nggak ada dari manajemen karena nganggapnya manajemen artis itu ya ketika dapat honor mereka motong terus transfer ke artisnya karena nganggapnya keuangan itu adalah ranah privasi ya, ranah pribadi ya, terserah kamu buat untuk apa gitu kan. Maka dari itu ya mungkin kebanyakan dari artis mungkin apalagi yang belum dewasa gitu mungkin nabung asetnya kurang minat gitu ya. Ya bukan, kadang memikirkan artis-artis junior-junior yang baru mungkin lebih ke barang yang digunakan sehari-hari ya, daily ya, seperti handphone, mobil dan segala macam. Buat kerja, pikirannya kan buat kerja. Ya nggak salah juga itu, boleh juga kan, gitu kan. Cuman Hmm. memang kalau beli mobil sama beli rumah, meskipun rumah kecil-kecilan kan juga ada rumah di bawah Hmm. 500 juta misalnya gitu kan. Tapi bener kan kalau semisal artis itu memang tidak dapat gaji bulanan kan ya? Ya tidak ada karena memang sistemnya by kontrak, kontraknya per episode ya, per judul baru ya, per judul. Jadi kalau sinetron itu masih tayang ya kita digaji per bulan. Tapi kalau sinetron itu berhenti ya selesai juga gitu kan, nggak ada transferan lagi. Berarti itu bisa juga dibilang bisa weekly juga gajiannya, bisa monthly juga, bisa 2 bulan juga gitu ya? Ada tanggalnya per bulan sih gitu kan. Sebulan setelah tayang, lebih utama sebulan setelah Oh. tayang. Kalau film itu kan ada down payment ya, DP di awal, setelah itu baru bekerja, setelahnya baru dilunasi. Biasanya ada juga gitu. Meskipun ada juga tergantung PH-nya, ada juga yang bayar di awal full itu ada juga. Kalau seperti itu, Mas, ada nggak sih misalnya asuransinya gitu? Oh, ini syutingnya bakal 2 tahun, include asuransi, asuransi kesehatan mungkin, atau asuransi jiwa. Tidak ada sih, tidak ada. Itu lebih ke ya PH bayar secara profesional, ya kita dibayar per episode deal berapa gitu kan. Terus ya silakan uangnya digunakan untuk apa aja ya, PH nggak akan ada urusan. Dan asuransi lebih ke pribadi ya gitu kan, ada punya uang Oh, ya ya silakan gitu kan, kalau mau asuransi kalau silakan gitu kan. saya pikir kalau misalnya syuting sampai kecapean gitu kan harus ke rumah sakit gitu kan. Ya fasilitas selama kita sakitnya di saat kita bekerja, saat syuting, saat promosi sebuah film atau sinetron, itu yang nanggung adalah production house ya. Sekarang nih kalau dari berdasarkan pengalaman, seharusnya kita tuh ngebagi uang kita gimana sih untuk jenis pekerjaan yang penghasilannya seperti holiday ini gitu loh. Kan kalau secara normalnya kita gajian nih, kita kan punya standar pos keuangan. Misalnya dari 100% gaji kita, 50% buat operasional, 30% ditabung, 20%-nya leisure, kesenangan. Tapi kan itu untuk kita yang mengatur gajinya bulanan. Jadi istilahnya ada kepastian tiap bulan lah, tiap tanggal berapa kita akan gajian gitu. Nah, kalau dari Mas Audi sendiri gimana nih? Saya merasa ketika ada honor masuk ya pasti yang utama lunasi utang dulu ya, itu karena hukumnya wajib ya buat saya. Terus berikutnya yang wajib-wajib dulu ya gitu kan, keperluan kalau udah berkeluarga begini ya, keperluan anak istri apa gitu kan. Kalau kayak gini lagi mau persalinan ya harus saya hold ya uang yang untuk persalinan gitu misalnya seperti itu. Jadi kebutuhan bayar pegawai kan, saya tentunya punya staff ya, maksudnya asisten rumah tangga, supir dan segala macam itu saya duluin ya. Jadi wajib-wajib dulu, operasional dulu wajib. Nanti sisa berapa baru biasanya jajan online. Istilah bercandanya teman-teman saya di lokasi syuting, artis-artis, bisnis kita ini bisnis jual beli. Kalau lagi syuting semua dibeli, tapi kalau lagi nggak syuting semua dijual. Karena kan kadang nggak syuting bisa sampai 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, macam-macam. Ada yang sampai setahun nggak syuting. Ya itu real, itu faktor nyata Iya, ya. iya. Mm, mm, Cuman mm. berpikir bagaimana cara kita bertahan hidup aja, nggak ada istilah untuk ngejar obsesi apa popularitas dan lain itu kalau saya ya. Nah sekarang saya mungkin main belajar nih dari Coach Nanda nih sebagai ahli finansial ya. Kalau Mbak Nanda ada di posisi saya atau berprofesi sebagai saya, apa yang Mbak Nanda Hmm, lakukan ketika punya duit? hmm. Pertama gini, kita nih dibagi dua dulu. Waktu Mas Odinya lagi bujangan dan Mas Odinya lagi berkeluarga. Nah, step yang pertama misalnya sedang bujangan atau berkeluarga itu yang harus dilakukan pertama kali itu adalah mencatat. Saya selalu sarankan gini, catat dulu apa kebutuhan kita.
apa kebutuhan kita, lalu catat juga apa keinginan kita. Jangan-jangan keinginan kita banyak banget. Sementara keinginan itu sebenarnya nggak dipentingin juga nggak apa-apa, nggak diduluin juga nggak apa-apa, masih bisa antri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya kan dapat uang nih, tiba-tiba besar, itu keren banget. Kalau yang pertama Mas Odi itu bayar hutang ya. Tapi biasanya kan saya suka nyaranin gini, teman-teman sesuai dengan porsinya 50% untuk operasional, 30% untuk nabung, 20% untuk leisure. Nah, suka ada yang nanya sama saya, Coach Nanda, kalau seperti itu sedekah itu ada di mana ya? Katanya gitu kan. Di yang mana katanya gitu? 20% kah? 50% kah? Atau 30%? Terus saya bilang gini, sekarang saya balik. Misalnya si teman kita ini pengen pengen gimana nih hidupnya? Kalau pengen biasa-biasa aja gitu saya bilang. Nah, itu sedekahnya ambilnya dari operasional. Misalnya 50%, anggaplah gajinya misalnya 10 juta. Nah, dia ngambil pos sedekahnya ikut yang 5 juta operasional. Karena kan 3 jutanya ditabung, 2 jutanya untuk leisure, untuk kesenangan. Tapi kalau teman-teman pengen hidupnya beda nih, maksudnya beda itu terjadi hal-hal yang luar biasa dalam perencanaan keuangan, saran saya sih sebaiknya pos sedekah dan ngasih orang tua itu diambil dari 100% dulu gaji kita. Anggaplah misalnya gini, gaji kita itu 10 juta sebulan. Nah, dari 10 juta itu kita kasih dulu orang tua kita. Udah gitu, kita keluarin dulu alokasi kita untuk sedekah. Ada juga yang suka bilang gini, gimana saya mau ngasih orang tua nih Coach Nanda? Pertama, orang tua saya mapan, katanya gitu. Saya aja tanggal tua masih dibantu sama orang tua saya. Ngapain saya ngasih orang tua? Katanya gitu kan. Justru saya bilang, di situ letak uniknya. Kalau kita mengalokasikan lebih dulu uang kita untuk orang tua, lalu sedekah, dan sisanya misalnya gini, 10 juta nih penghasilan. Terus udah gitu kita kasihlah orang tua kita 500.000 misalnya setiap bulan. Terus kita kasih sedekah misalnya 500.000 setiap bulan. Berarti kan uang kita tinggal 9 juta nih. Nah, dari 9 juta itu kita bagi 50% operasional, 20% leisure, 30%-nya nabung. Percaya deh, lihat deh keajaibannya. Pasti, pasti dari beberapa narasumber yang suka saya wawancarai, yang pernah saya wawancarai, itu terjadi hal-hal yang luar biasa. Pokoknya uang itu bukannya malah berkurang, malah bertambah. Gitu. Ya, betul. Misalnya gini, orang tua itu kan kadang nggak perlu besarnya. Mereka kan yang perlu perhatiannya. Ya kan? Oh, anak saya gajinya cuma UMR. Nggak diminta semua juga, enggak. Tapi kan dengan perhatiannya gitu ya, perhatian si anak ke orang tua, tentu akan menambah value dan menambah keberkahannya tersendiri. Biasanya Ya, susahnya nggak lama tuh. Anak-anak yang model begitu cara membagi keuangannya. Jadi yang dibagi pertama kali ya orang tua, terus sedekahnya, baru dibagi pos-posnya. Jika Nanda ini menjadi holiday gitu ya, nah itu pasti yang akan Nanda bidik itu pertama kali adalah aset rumah. Jadi gini, biar kecil, biar rumah ukurannya kecil, pasti saya usahakan untuk beli gitu. Apalagi kalau beli cash dengan mencicil kan sebenarnya jauh lebih murah beli cash kan. Misalnya gini, Mas Holidi ada uang bisa buat beli mobil harga 300 juta misalnya. Nah, 300 juta udah nyaman deh nih mobil dipakai keluar kota kemana gitu. Tapi perlu diingat, 300 juta itu mobil kita mungkin 3 tahun lagi harganya jadi 250 juta. Tapi kalau uang yang 300 juta itu kita belikan rumah, biarpun kecil, bisa jadi 5 tahun lagi rumah yang 300 juta itu jadi 400 juta. Seperti itu. Jadi nggak pernah rugi gitu loh. Jadi harus ada hal-hal yang bisa dialokasikan ke yang mana uang itu tidak cepat menguap gitu. Nah, selanjutnya gini, kita
beli logam mulia, kan sekarang logam mulia itu ada yang modelnya virtual ya. Jadi kan batangannya nggak ada di kita, belum dicetak gitu kan? Ada kan? Gini juga, kita punya logam mulia itu menjaga standar pendapatan kita. Anggaplah misalnya sekali syuting mungkin Hodi dapat 500 juta gitu. Misalnya untuk sekali syuting film dapat 500 juta misalnya. Nah, biaya hidup Odi itu sebulan 50 juta. Jadi sebenarnya untuk satu kali syuting saja, untuk satu film saja, itu bertahan sampai 10 bulan. Tapi karena dibagi dalam bentuk logam mulia misalnya, akhirnya jadi bisa ngerem-ngerem tuh. Misalnya, kalau diikutin nih gaya hidup, kayaknya 50 juta habis nih sebulan. Tapi dengan karena nggak ada fisik uang di tangan dan fisik emas di tangan, bisa jadi berkurang tuh gaya hidup per bulannya. Bisa turun jadi 40 juta atau 30 juta. Yang jadinya ujungnya uang film yang tadinya 500 juta untuk satu episode misalnya, itu bisa lebih dari 10 bulan. Seperti itu. Dan sebaiknya semakin kita muda, semakin kita ambil polis asuransi, entah itu kesehatan, entah itu polis asuransi jiwa, seperti itu. Karena itu pertama gini, kalau kita makin muda, biasanya preminya lebih murah dan benefitnya juga lebih banyak. Karena pada waktu muda kan kita belum ada penyakit-penyakit bawaan, misalnya seperti kayak jantung, gitu kan, belum ada, masih sehat lah, seperti itu. Nah, kalau konteksnya misalnya sudah berkeluarga, nah sebaiknya hal yang pertama dilakukan itu tiap kita harus punya dana darurat. Dana darurat itu sebenarnya ya berapa sih biaya hidup kita per bulan? Nah, standarnya sih biasanya dikali 4. Jadi misalnya, Odi ini satu keluarga ada 5 orang. Berarti kalau satu orang itu kita menabung dana darurat untuk 4 bulan berturut-turut, jika anggota keluarganya itu ada 5 orang, berarti harus punya tabungan 20 bulan atas yang 5 orang satu keluarga itu. Itu yang pertama, harus punya dana darurat. Dana darurat dipakainya kapan? Yaitu waktu misalnya syuting selesai. Dari satu syuting ke syuting lain, perlu waktu misalnya nunggu 3 bulan. Dan di 3 bulan itu memang tidak ada masa produktif misalnya kan. Nah, dipakai dulu dana daruratnya. Jadi kehidupannya syuting tidak syuting dirasa stabil gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah ada lagi nih kerjaan, dana darurat yang terpakai itu diisi lagi. Terus juga kalau punya anak, dari awal sebisa mungkin ikutin asuransi kesehatan. Karena kan anak-anak biasanya sering mudah sakit ya. Lalu asuransi pendidikan gitu. Jadi biar gimana pun juga nanti akan terbantu tuh tiap anak kita mau naik jenjang dari SD ke SMP, SMP ke SMA, itu terbantu seperti itu. Yang tentunya semua orang juga pasti pengen punya planning seperti itu ya. Tapi dalam keadaannya kan tentang penghasilan itu kan pasti fluktuatif. Nah, itulah kan tantangannya kan seperti itu kan. Iya, Itu betul, memang luar betul. biasa ya, termasuk tentang sodako, ngasih orang tua ya wajib. Saya dari sebelum nikah sampai setelah nikah ya tetap harus ngasih orang tua ya. Wajib hukumnya. Dan kalau udah nikah juga ngasih mertua, nggak ada masalah gitu kan. Karena ya tetap harus berbagi ya. Jadi kalau tentang sedekah ya memang banyak keajaiban tentunya karena memang Nabi Muhammad itu kan mengatakan mana kosot sodakotan mimal ya, tidaklah berkurang harta kalian jika kalian sedekahkan ya. Itu ucapan Nabi ya, sahih ya, hadis sahih. Jadi kita ngasih seberapa banyak pun ya nggak akan berkurang harta kita, pasti akan kembali. Nah, dalam hal ini, kalau misalnya terima honor gitu ya, itu apakah dikelola Ya, sendiri atau dikasih ke istri sebagai Menteri Keuangan nih? Bagaimana cara ngaturnya? ya kalau saya memang komunikasi itu baik ya, tapi kebiasaan saya dengan istri saya tuh ketika kita tahu akan ada uang yang besar lah, lumayan lah buat kita yang masuk gitu kan. Kita selalu ada planning baru nih ya. Contoh, oh mau betulin rumah gitu kan. Oh contoh buat beli ini, buat beli itu. Ya itu memang pas kita lagi ada uang lumayan aja masuk gitu kan. Jadi sebelum apa-apa segala macam ya udah kita bagi. Yang jelas saya per bulan ngasih ke istri mencukupi untuk bayar supirnya dan lain-lain operasional itu tanggung jawab saya semua ya.
Gitu kan. Itu yang penting kan kita nafkain ya. Nafkain istri hukumnya wajib. Wajib hukumnya laki-laki tuh nafkain istrinya gitu kan. Bahkan tatkala ya laki-laki itu menikah dengan wanita yang sudah kaya, sudah punya harta, wajib nafkain. Saya sih sama istri saya juga kerja, jadi memang kita saling tolong menolong lah. Maksudnya ketika saya belum ada uang masuk, ya di rumah yang operasional bayar istri. Tapi ketika ada per bulan saya pasti ngasih gitu kan, per bulan sekian untuk operasional. Tapi kan namanya hidup kan istilahnya justru keindahan hidup itu uncertainly, ya ketidakpastian gitu kan. Kalau hidup pasti ya nggak menarik, gitu kata filsuf-filsuf kan begitu. Makasih banget sama Mas Holidi yang udah sharing nih. Kita bisa ambil Sama-sama. pelajarannya gimana sih ternyata beliau tuh ngatur cash flow yang tidak tetap gitu. Dan yang perlu digarisbawahi juga beliau dari masih belum berkeluarga sampai sudah berkeluarga selalu punya pos buat orang tua. Dan itu nggak dihilangkan biarpun sudah menikah, sudah punya anak gitu kan ya. Terima kasih banyak loh. Jadi, makasih banyak sekali udah banyak sharingnya, udah mau terbuka, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan yang ngefans ini benar-benar bisa ngikutin sisi baiknya nih, sisi baik dari seorang Holidi nih sampai sejauh ini bisa diambil gitu. Amin. Gitu aja. Apa yang saya sampaikan tadi juga nasihat buat diri saya sendiri juga, Mbak. Jadi terima kasih banyak Coach Nanda udah istilahnya membuka lah ya, membuka obrolan dan segala macam. Itu juga reminder nasihat buat diri saya sendiri. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Thank you, Coach. Sampai ketemu lagi. Oke, thank you ya semuanya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.